Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati as-su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan, hati yang sadar bahwa Allah lah zat yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang senantiasa menggenggam diriku. Allah lah yang mengatur segala urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Dan Allah lah yang telah menggerakkan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju taman-taman surga. Betah di taman surga? Jamaah sekalian, dan juga ada saudara-saudara kita ini, ya, Pak Haji Iwan Saputra, ya, beserta rombongannya. Mana rombongan yang lainnya? Ya, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wilajeng sumping. Nabi menyebutkan bahwa majelis ilmu dan majelis zikir adalah taman-taman surga. Kalau hati kita ingin tenang, keyakinan kita ingin tumbuh, sebab manusia bergerak tergantung hati yang dimana keyakinan ada di dalamnya. Terasa dekat majelis ini kalau hati kita yakin, karena Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan di majelis ilmu dan zikir. Di antaranya, la yaqudu qaumun yazkurunallaha azza wa jal illa habbathumul malaikah. Tidaklah satu kaum duduk-duduk berkumpul, duduknya bukan sebatas duduk, tapi yazkurunallaha azza wa jal, berzikir kepada Allah. Illa habbathumul malaikah, kecuali para malaikat meliputi, mengerumuni majelis zikir tersebut. Walaupun kita tidak menyaksikan, tidak melihat, tapi kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa para malaikat diturunkan di majelis ilmu dan di majelis zikir. Wa ghasyiyathumur rahmah, Yang kedua, keutamaan majlis ilmu dan zikir,
di mana rahmat Allah menjadi atmosfer. Rahmat Allah itu kasih sayang. Kita kalau di rumah, suami istri, anak-anak nggak ada kasih sayang, hampa. Nah, di majelis ilmu dan di majelis zikir sampai rahmat Allah itu ghasyiyah, menjadi atmosfer saking banyaknya rahmat Allah. Yang ketiga, wa anzala alaihimus sakinah, Allah turunkan ke dalam hati orang-orang yang duduk di majelis ilmu dan zikir sakinah, tenang. Ya, tenang batin kita. Sudah dirasakan belum tenangnya ini? Atau masih gelisah? Walaupun masih banyak cicilan ya di rumah, tapi insya Allah kalau duduk di sini tenang. Cicilan tuh nggak usah dipikirin, bayar saja. Kalau hati tenang, kerja juga akan konsentrasi. Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut nama-nama orang yang duduk di majelis zikir di hadapan para malaikat karena kagum dan membanggakannya. Mudah-mudahan 4 keutamaan duduk di majelis ilmu dan zikir ini diberikan kepada kita semua, keluarga kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, bahkan ini yang mengaji dari berbagai pelosok di Indonesia, juga jamaah yang bekerja di luar negeri. Alhamdulillah, dengan berkah dari Allah, teknologi bisa mengikuti majelis ilmu dan majelis zikir ini. Semuanya mendapatkan bagian yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pagi hari ini di pengajian Arba'in kita akan membahas tentang pondasi atau usul dari ilmu tasawuf. Jamaah sekalian, ketika umat Islam meninggalkan ilmu tasawuf, maka yang akan terdampak pertama adalah jiwanya, hatinya. Hatinya gersang, hatinya kotor, hatinya jahat, hatinya keras. Sebab dalam Al-Quranul Karim ada 2 bentuk hati. Ada hati yang khusyuk, ada hati yang selamat, atau ada hati yang mudib, selalu ingin kembali kepada Allah. Itu hati kriteria yang positif, hati yang terpelihara, hati yang terjaga. Ada 2 kelompok hati yang negatif, yaitu hati yang qasat qulubuhum, hatinya keras, dinasehati nggak masuk, nggak tembus karena keras, lebih keras daripada batu. Nasihat tidak masuk. Bahkan Allah memberikan peringatan, di mana Allah mengingatkan, yaqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat, semakin mendekat bagi manusia apa? Hisaban, pertanggungjawaban mereka. Semakin dekat, semakin jauh. Semakin dekat. Karena waktu tidak pernah berhenti, waktu tidak pernah mundur. Banyak orang yang pingin balik ke zaman muda, ada nggak? Mimpi. Sekarang lemah, banyak kekurangan, mata berkurang pandangannya, telinga demikian, kaki kalau duduk, wah, rematik tumbuh, asam urat kambuh, apalagi di majelis ilmu dan majelis zikir. Pingin balik ke masa muda, bisa enggak? Enggak, karena waktu itu bergerak terus, tidak pernah berhenti, apalagi
mundur. Nah, yang jelas semakin dekat dengan apa? Hisab. Apa hisab itu? Perhitungan Allah. Banyak orang menghitung-hitung, hitung gajinya, hitung apanya lagi? Fasilitasnya. Padahal yang harus kita hitung adalah istihdarul amal. Amal apa yang sudah kita lakukan? Wahum fi ghaflatim mu'ridun. Satu sisi manusia semakin dekat dengan hisaban pertanggungjawabannya, tapi di satu sisi kebanyakan manusia fi ghaflatin. Ghaflah itu urusan hati. Hatinya ghaflah. Makanya jangan banyak main gapleh. Ghaflah, gapleh. Kalau banyak main gapleh nanti goplah hatinya, lalai. Goplah itu lalai dari Allah. Mengakibatkan mu'ridun, berpaling dari seruan Allah. Ayat yang keduanya, ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdats illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka min dzikrin, satu peringatan. Ini COVID-19 peringatan bukan? Peringatan buat semua manusia. Ya, nabinya Nabi Rahmah, tidak ada azab. Tapi azabnya nanti azab yang kubro, azab yang besar di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Cukup Allah min dzikrin memberikan peringatan bagi umat akhir zaman ini. Mir rabbihim, datang dari Tuhan mereka. Muhdatsin, sifat dari zikrin. Baru lagi peringatannya itu. Gak satu kali Allah memberikan peringatan. Bagaimana sikap manusia tadi yang kebanyakan? Illastama'uhu, kecuali mereka dengar saja. Dari peringatan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Illastama'uh, kecuali mereka itu hanya mendengar saja peringatan itu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Gak masuk ke dalam lubuk hatinya. Sedang apa mereka? Wahum yal'abun, mereka sedang asik dengan permainan dunianya. Baru di ayat ketiga dijelaskan penyebabnya, lahiyatan qulubuhum. Kata santri ini isim fa'il yang punya fa'il. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka lahiyah, lalai, lahun. Jadi peringatan yang Allah datangkan baru lagi, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak masuk ke dalam hati. Mereka asik dengan permainan dunianya. Penyebabnya adalah lahiyatan qulubuhum, ada hati yang lahun, yang lalai. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita semua di majelis ilmu dan zikir ini, Allah jadikan hati kita hati yang selalu zikir kepada Allah. Nah, inilah sebetulnya persoalan atau problematika umat manusia. Problematika umat manusia, faktor utamanya dari hati. Hati yang apa? Hati yang lalai, hati yang keras, yang membuat petunjuk demi petunjuk tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Masuk telinga kanan, kemudian keluar masuk telinga kiri. Maka di dalam ajaran Islam
ada satu ilmu yang khusus spesial, mengkaji, menggali, membahas tentang urusan hati. Apa namanya? Ilmu tasawuf. Jadi kalau kita ingin memelihara, menjaga hati kita, terhindar dari hati-hati yang lalai, sehingga Allah jadikan menjadi hati yang hidup, hati yang khusyuk, hati yang tunduk, hati yang tenang, maka kita belajar ilmu tasawuf. Yang akan kita bahas, judul lebih spesifiknya adalah tentang usul at-tasawuf, pondasi atau asal ilmu tasawuf. Ya, kalau disebut usul itu ada furu'nya. Yang paling mudah, Bapak Ibu sekalian, kita sedang membangun terus ini, termasuk masjid ini. Kalau arsitektur, khusus bagian struktur, apa namanya? Teknik sipil. Mau membangun bangunan 10 lantai, kira-kira pondasinya harus sesuai enggak? Harus sesuai. Bangunan 2 lantai, 10 lantai. Maka pondasi ini menjadi penting. Jangan sampai untuk pondasi 2 lantai ternyata dibangun 10 lantai, ambruk. Makanya harus ada izin mendirikan bangunan, jangan liar. Nah, ilmu tasawuf itu ibarat bangunan, ada yang jadi pondasinya. Nah, ini yang akan kita bahas, di mana kita harus selalu mengambil sumber ajaran kita dari Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang dipahami oleh para ulama. Kita akan mengambil seorang imam dari madhab Syafi'i yang bernama Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, yang sering disebut dengan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimishqi rahimahullah. Beliau menulis satu kitab dinamai dengan Al-Maqasid An-Nawawiyah. Al-Maqasid An-Nawawiyah. Kitab ini membahas 3 ajaran Islam: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf, ketika beliau membahas tentang ilmu tasawuf, beliau menuliskan tentang usul tasawuf, dasar atau pondasi usul dari ilmu tasawuf. Ada berapa? Gak banyak, ada 5 yang menjadi dasar atau usul dari ilmu tasawuf, sehingga ilmu tasawuf ya berdiri tegak karena ada pondasinya. Kalau pondasinya tiada, maka akan ambruk. Pondasinya lemah, tidak sesuai, demikian pula akan ambruk. Beliau itu hidup di abad ke-7 Hijriah. Kalau Masehinya abad ke-13 Masehi. Abad ke-13 Masehi. Di Damaskus atau Suriah sekarang, yang sudah 10 tahun masih dalam kondisi mengkhawatirkan, ya, konflik secara internal sehingga negara-negara lain ikut campur ke dalamnya. Mudah-mudahan Allah bebaskan, Allah jadikan negeri Suriah dan negeri umat Islam yang lainnya menjadi negeri yang aman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mana yang 5 itu dari usul tasawuf atau pondasi ilmu tasawuf? Yang pertama adalah taqwallah bisirri wal alaniyah. Pondasi yang pertama atau usul yang pertama dari ilmu tasawuf adalah
takwa kepada Allah ibaratun animtisali awamirillah wa jinabi nawahi. Para ulama mendefinisikan salah satu definisi takwa adalah gambaran, ungkapan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bisirri dalam keadaan sir, rahasia, wal alaniyah atau dalam keadaan terbuka terang benderang seperti di pagi hari ini. Bisirri di tengah malam. Di tengah malam takwa kepada Allah. Nih bapak-bapak, ibu-ibu, malam tadi tahajud apa enggak? Hingga alhamdulillah di pondok pesantren ini dan di cabang-cabang sholat tahajud itu diberjamaahkan. Alhamdulillah. Kenapa? Supaya membangkitkan umat, memobilisasi umat. Sebab Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah satu malam minta izin kepada Nabi SAW untuk mabit ikut tidur di rumah Nabi. Setelah diizinkan, ternyata bukan ikut tidur, ingin mengetahui sholat tahajudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau yang penasaran tuh urusan apa biasanya? Yang perebut, ya, urusan sembako atau urusan tahajud? Ada yang pernah nggak tak beribut urusan tahajud? Ada nggak? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ingin sekali seperti apa sholat tahajudnya Nabi di rumah. Akhirnya setelah bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibnu Abbas pun ikut bangun, kemudian tahajud. Nabi di depan, Ibnu Abbas di belakang, di samping kiri. Ya. Disangkanya Ibnu Abbas nggak diberjamaahkan. Setelah Nabi takbiratul ihram, kemudian Ibnu Abbas sholat di sebelah kiri. Maka Nabi memindahkan pundaknya Ibnu Abbas supaya geser ke kanan, supaya sholat tahajudnya diberjamaahkan. Ya, supaya sholat tahajudnya diberjamaahkan. Ini ya, dalam kitab Ibanatul Ahkam, syarah dari Bulughul Maram, disebutkan hadis ini menunjukkan bahwa sholat sunat tahajud sunnah masyru'iyah, disyariatkan berjamaah, bisa sendiri, bisa berjamaah. Nah, ketika sendirian, takwa kepada Allah. Makna takwa itu bisa tunduk, bisa takut kepada Allah. Mau sedang berjamaah seperti ini pun takwa kepada Allah. Sebab ketika kita sendirian, kita belajar tasawuf, maka kita merasa yang keduanya adalah Allah. Sehingga takwanya itu ala kulli hal, di setiap waktu dan kesempatan. Nah, inilah yang dibutuhkan untuk membangun peradaban hadharah Islamiyah, untuk meningkatkan kualitas umat. Dibutuhkan tumbuh ketakwaan, yang takwanya itu bukan polesan, yang takwanya itu bukan lipstik, yang takwanya itu bukan jargon, yang takwanya itu bukan hanya di tengah-tengah orang ramai ketika dipublikasikan, tapi takwanya itu haqqatu qati, takwa yang sesungguhnya, bisirri wal alaniyah, baik dalam keadaan tersendiri, dalam keadaan sepi, maupun dalam keadaan ramai, dalam keadaan banyak orang. Nah, ini yang pertama jamaah sekalian, kalau takut kepada Allah ya hanya dalam keadaan ramai, bukan takut kepada Allah, itu takut kepada manusia. Makanya dulu ada santri-santri yang diuji oleh gurunya. Mau dengar nggak santri? Perhatikan ini.
Guru ingin menguji khibroh, ujian dari gurunya, sudah meresap belum ilmu tasawufnya. Ya, ibu-ibu kalau makanan tuh sudah bumbunya sudah apa? Meresap belum? Ya. Kata sang guru, murid-murid sekalian, sekarang kalian dapat tugas. Tugasnya adalah keluar, bawa masing-masing sebilah pisau dan 1 ekor burung. Wah, seneng gak santri kalau ada kegiatan observasi gitu? Di kobong terus, di madrasah terus, bosen gitu. Sekarang keluar, bawa wasailnya, media pendidikannya, 1 bilah pisau dan 1 ekor burung. Tugas yang kedua, sembelih burung, ya, 1 ekor burung masing-masing, kalau tidak ada yang lihat. Wah, itu santri ya bertebaran. Ada yang ke guha, pokoknya nyari tempat yang sepi. Sebab perintah yang keduanya adalah sembelih burung itu kalau tidak ada yang lihat. Ada yang ke hutan, ada yang ke pantai, ada yang ke gua. Kemana lagi kira-kira yang sepi? Ada yang sudah masuk gua, tengok kanan, tengok kiri, wah nggak ada orang ngeliat, geresel. Wah, bangga hatinya, selesai menjalankan tugas sang guru gitu. Ada yang ke puncak, yang ke gunung, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang, geresel. Geresel bahasa apa itu? Ini santrinya dari Medan, dari mana? Belajar bahasa Sunda di sini. Bangga sudah menjalankan tugas dari sang guru. Tinggal dari sekian ribu santri, ada santri yang menangis. Ya, dari sekian ribu cuma 1 yang nangis. Datang menghadap kepada gurunya, yang lain sudah bangga menyembelih apa? Burungnya. Ini burungnya masih dipegang, belum dipotong. Dia menangis di hadapan gurunya. Wahai Tuan Guru, maafkan aku tidak bisa menyembelih, tidak bisa menjalankan tugasmu yang kedua, menyembelih burung ini. Karena ketika aku lihat tangan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, masih ada aja yang melihat terus. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai sekarang aku tidak bisa menyembelih seekor burung ini karena ada yang melihat terus, yaitu Allah. Ternyata dari sekian ribu santri, 1 yang baru lulus, baru sukses. Di mana hatinya sudah masuk dalam makom tasawuf ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah fa ilam takun tarah fa innahu yarok. Makom ihsan adalah ketika beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, saking yakinnya, saking hijab penghalang antara hati dengan Allah rikoh semakin tipis. Atau fa ilam takun tarah fa innahu yarok, hatinya itu, jiwanya merasa terus ditatap oleh Allah. Yarok menggunakan fi'il mudhari, hal wal istiqbal, sekarang ke depan. Allah merasa melihat dirinya. Makom ihsan. Maka sang guru itu bersyukur kepada Allah karena ilmu tasawuf yang diajarkannya meresap ke dalam hatinya. Duh, seneng gak ibu-ibu kalau punya suami yang begitu? Kok senyum-senyumnya begitu? Kita akan harmoni menjalani kehidupan, apapun aspek kehidupan, apabila hati kita terus ditempa dengan ilmu tasawuf, sehingga tumbuh yang disebut dengan muraqabah, di mana hati merasa dimonitor oleh Allah, karena Allah salah satu namanya Ar-Raqib, Allah sang maha monitor, memonitor sampai gerak-gerik hati kita. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan dari pandangan Allah.
Kita bisa menyembunyikan pandangan manusia mah terbatas, tapi sekali-kali tidak akan pernah kita menyembunyikan dari tatapan Allah, bahkan gerak-gerik hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui sekejapnya khianat mata kita, dan Allah mengetahui apa yang dirahasiakan di dalam hati kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, seandainya, ini kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Ma'ani Asma'illahil Husna, yang setiap dibahas setiap malam Jumat, Allah Al-Ghaffar maknanya As-Satru. Al-Ghafur juga Maha Pengampun, tapi spesifikasinya beda. Kalau Al-Ghaffar itu artinya Allah itu As-Satru, menutupi dosa hamba-hambanya. Coba seandainya Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa kita, kata bahasa Jermannya, ditemrakeun, gak ditutup oleh Allah, satu sama yang lain pasti jijik. Ternyata si Eta kemarin benci sama saya. Ternyata si itu buruk sangka sama saya. Ternyata dia membenci saya. Coba kalau hati kita, bahasa Jermannya ditemrakeun. Bahasa Indonesianya apa ditemrakeun tuh? Meni enak dah ditemrakeun dah. Pak Jiwan apa? Temrakeun apa? Bahasa Indonesianya apa? Digelar gitu ya. Ma'rod bahasa Arabnya. Dipamerkan, hati kita dipamerkan isinya. Aduh, satu sama yang lain tidak akan bisa bergaul, tidak akan bisa bertatap-tatapan. Nah, Allah Al-Ghaffar, di mana makna dari Al-Ghaffar adalah As-Satru, menutupi dosa hamba-hambanya. Kalau kita bertobat kepada Allah, bukan seperti ditutupi, Allah akan ampuni, bahkan Allah Al-Ghaffar ganti dengan kebaikan. Hebat, kita punya Allah, punya Tuhan. Salah di masa lalu, taubat kepada Allah, salahnya diganti dengan kebaikan. Alhamdulillah. Makanya kita jangan putus asa, kita harus terus bangkit untuk meraih ampunan Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi santri catat, yang pertama, usul tasawuf, pondasi ilmu tasawuf itu apa? Taqwa Allah bisirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, tunduk kepada Allah. Maka kalau kita lihat jamaah sekalian, para sahabat, ya, contoh seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu selalu menggunakan kata ittaqillah ya nafsi, takwalah wahai nafsu. Jadi pandai menasehati dirinya sendiri. Ittaqillah ya nafsi, takutlah kepada Allah wahai diri. Kalau diri kita sering dinasehati oleh kita sendiri, ittaqillah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah wahai diri. Nah, itu motivasi dari dalam. Nah, Umar bin Khattab, para sahabat yang lain sering menggunakan ittaqi, takwalah, tunduklah, takutlah kepada Allah, malulah kepada Allah. Yang pertama itu. Jadi kalau belajar ilmu tasawuf yang hakiki, yang sesungguhnya, ini landasannya. Jangan belajar tasawuf nggak puguh-puguh, dari mana silsilahnya, dari mana kitabnya, siapa yang merumuskannya. Jangan sampai ketukar dengan ilmu kebatinan. Ya. Kenapa nggak sholat? Wah, saya sih hati sudah dengan Allah. Jadi merasa hati dekat dengan Allah, meninggalkan fikih. Nah, ini yang disebut dengan zindiq. Oleh Imam Malik di abad kedua Hijriah disebut zindiq. Belajar tasawuf, meninggalkan fikih. Tasawuf yang mana? Tasawuf yang bukan tasawuf yang hakiki. Nah, tasawuf yang hakiki kita lihat dari gambaran usulnya, pondasinya saja. Yang pertama justru takwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah. Yang kedua adalah itba'us sunnah.
mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah jalan yang dijamin keselamatannya dan kebahagiaannya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sunnah itu dicontohkan oleh para ulama Rabbani, para mursyid hakiki pada zamannya, sehingga sunnah itu sunnah yang benar-benar berkualitas, yang memberikan, yang menjadikan umat ini khair ummah, umat pilihan, umat terbaik. Jadi itba'us sunnah ini menjadi usul atau pondasi ilmu tasawuf yang kedua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan bimbingan dari Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya, di mana sunnah Nabi itu masuk ke semua lini aspek kehidupan. Bukan hanya mengajarkan cara makan, cara minum, tapi sunnah Nabi ini ada turjumanil Quran, penafsiran dari Al-Quran, wujud dari Al-Quran, dan Nabi sendiri adalah sebagai wujud dari Al-Quran itu sendiri. Coba lihat Nabi SAW, apakah hanya dakwah saja? Apakah ceramah saja? Nabi tampil dalam semua aspek. Itu yang dimaksud sunnah. Sunnah itu bukan berarti hanya satu aspek. Sunnah Nabi itu meliputi semua aspek kehidupan. Di situ ada sunnah Nabi, di situ ada ketetapan Nabi, di situ ada tradisi Nabi yang positif. Nabi lihat ke pasar, bukan sebatas belanja, dicek. Biasa kalau di pasar itu sabda Nabi, sejelek-jeleknya tempat, syarul biko aswaquha, sejelek-jeleknya tempat pasar-pasar. Mana angkat tangan yang pekerjaannya di pasar? Jangan malu-malu, angkat. Ternyata banyak juga ini. Ya. Perhatikan sabda Nabi, syarrul biqa aswaquha, sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Mari kita buktikan sabda Nabi ini masih layak atau sudah tidak layak. Ternyata jamaah sekalian, di pasar itu, ya, ini yang harus kita tata nih oleh Pak Bupati nih. Jangan pasarnya udah kumuh, kotor, acak-acakan, becek, di dalamnya transaksinya. Beli 2 kilo mangga, di kilo di rumah tinggal 1,5 kilo. Yang dilihat mangga-mangga yang bagus, melek sedikit, yang busuk dimasukin, dicampur-campur, sampai turun surah Al-Mutaffifin. Satu surah namanya Al-Mutaffifin. Apa Al-Mutaffifin itu? Fawailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata orang Sunda mah licik apa ya? Kodek-kodek itu apa ya? Hah? Orang haur kuning naon? Pinter kodek. Biar yang bukan orang Sunda belajar di komus baru ini, mufrodah jadidah. Pinter kodek, while celaka. Orang Al-Mutaffifin apa dijelaskan? Kalau jadi pedagang dikurangi, kalau jadi pembeli dia pingin ditambah. Pinter apa namanya? Kodek itu pingin cepat kaya. Jadi kalau nimbang ke orang diotak-atik. Kalau dia beli, timbangannya supaya ditambah. Kalau jadi penjual dikurangi, kalau jadi pembeli pengen ditambah. Celaka itu. Nah, ini salah satunya PR kita ini untuk membereskan. Jangan kalah dengan supermarket yang modern, pakai digital, ya 1 koma aja jelas menunjukkan harganya. Ini yang harus kita mengamalkan Quran.
Mengamalkan Quran dari aspek transaksi, dari aspek ekonomi. Nah, sunnah yang dimaksudkan bukan sunnah cara makan saja, tapi sunnah yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Ma faratna fil kitabi min syai'. Sebab Al-Quran menyebutkan tidak ada satupun yang alpa dari pembahasan Al-Quran. Al-Quran menghadirkan alaf al-mawdu'at, ribuan judul, ribuan bahasan. Apalagi hal-hal tentang kehidupan yang substantif seperti transaksi. Sunnah. Jadi itba'us sunnah, mengikuti sunnah, ini menjadi usul atau pondasi tasawuf yang kedua. Jadi kalau misalnya bertasawuf, berekonomi hebat, justru mengamalkan ilmu tasawuf. Jangan dianggap gagal paham bertasawuf bertarekat itu meninggalkan dunia, atau namanya maut. Meninggalkan dunia namanya apa? Ya mati. Tasawuf itu bukan meninggalkan dunia, mengeluarkan hati, mengeluarkan dunia dari hati. Nah, ini proses. Bukan meninggalkan dunia, bukan tidak kerja, bukan meninggalkan ekonomi, meninggalkan dunia, meninggalkan makhluk dari hati. Kalau hati kita banyak al-aqwan, menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, banyak gambaran dunia dalam hati, itulah yang menghijab, yang menghalangi hati kita dengan Allah. Susah husuknya, kata santri, hesek husukna. Ya, husuk, hesek. Kenapa? Ada hijab, ada penghalang. Tasawuf artinya proses untuk mengeluarkan gambaran-gambaran dunia dan makhluk dari hati. Tadi sholat subuh, Bapak Ibu sekalian, hati kita sudah khusyuk apa belum? Tuh ya, mau sampai kapan ini? Belum ditanya tiap pengajian, belum lagi. Dari takbiratul ihram sampai salam, hati kita kemana? Sedang sholat aja fisiknya, hatinya kemana-mana. Bagaimana kalau hatinya bagaimana kalau fisiknya sedang kemana-mana? Hatinya lebih kemana-mana. Kalau hati yang ditempa oleh ilmu tasawuf seperti para sahabat digambarkan dalam satu ayat yang indah, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ini buah ilmu tasawuf yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Rijalun, mereka adalah pemuda-pemuda, laki-laki, orang-orang, la tulhihim, tidak melalaikan kepada mereka apa? Tijaratun, transaksi jual beli tidak melalaikan, an zikrillah, dari mengingat Allah. Sedang dagang aja zikir kepada Allah, apalagi sedang sholat. Tapi kalau orang nggak belajar tasawuf, nggak mempraktekkan tasawuf, sedang sholat aja jalan-jalan, apalagi sedang jalan-jalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Ayo kita belajar memahami dan mempraktekannya. Itba'us sunnah, menjadi sunnah-sunnah yang mahal, yang berkualitas, supaya menjadi khairu umat, seperti khitab kepada para sahabat dulu. Ya, kuntum khair ummah, kalian adalah umat terbaik, umat pilihan, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan linnas bagi manusia, bukan hanya untuk satu kelompok, satu taifah, tapi linnas, semua manusia, semua yang namanya ras manusia dihadirkan menjadi contoh bagi mereka. Kita berharap jemaah sekalian, ya, dari generasi ke generasi, kepemimpinan demi kepemimpinan di daerah, di pusat, dan secara makro dunia, mudah-mudahan Allah datangkan petunjuk bagi kita semua, hati yang benar-benar bertasawuf, hati yang benar-benar bersih, hati yang ikhlas, hati yang penuh dengan jiwa pengorbanan untuk menegakkan kebenaran yang ada di muka bumi ini, untuk sekuat tenaga menerjemahkan Al-Quran menjadi kehidupan, bukan sebatas tilawah, bukan sebatas musabakoh, tapi Quran itu justru tatbik, Quran itu terrealisir di dalam tatanan kehidupan kita umat Islam, bahkan rahmatnya terasa kepada non-muslim. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan yang keberapa?
Yang ketiga, al-i'rad al-i'radu 'anil khalqi. Al-i'radu 'anil khalq. Usul tasawuf, pondasi tasawuf, hati berpaling dari makhluk. Ini hati berpaling dari makhluk. Ini yang sering tidak disadari. Kalau hati kita berharapnya kepada makhluk, maka membuat keikhlasan itu tiada. Padahal tadi di awal di mukadimah kita sama-sama bahwa kita harus tumbuh sadar Allah lah yang menggenggam diri kita, Allah yang menggenggam urusan-urusan kita, Allah yang menggenggam semua urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Lalu hati kita menghadapnya ke makhluk. Itulah mata hati yang buta. Kalau mata hati kita terbuka, berharap kepada zat yang segala-galanya, hati akan selalu menghadap kepada zat yang menggenggam diri kita. Makanya kalau hatinya berharap kepada makhluk, hatinya bersandar kepada manusia, hatinya bersandar kepada usahanya, bukan kepada Allah, membuat capek, membuat jiwanya gundah gulana. Ini contoh Bapak Ibu sekalian yang mudah. Ya, duduk di kursi ini enak apa enggak? Ini pertanyaannya jangan terlalu jauh-jauh dah. Kalau kita duduk capek, apalagi ngantuk di kursi yang kursi itu kuat, nyaman, kira-kira enak nggak duduknya? Bisa sampai tidur nggak? Bisa. Satu. Yang kedua, kita capek dikasih kursi yang reot. Kasih kursi yang apa? Yang reot. Kira-kira nyaman apa tidak? Ya. Baru duduk kerewot gitu. Ya, boro-boro ngantuk, takut ambruk, gelisah, nggak tenang. Itu gambaran hati kalau bersandar kepada makhluk, makhluk itu lemah. Makhluk itu akan binasa. Kullu man 'alaiha fan, fana sifatnya. Lalu hati kita bersandar ke situ, membuat hati kita gelisah. Mau tidur saja harus minum obat. Obat apa? Obat tidur. Padahal kalau pengen tidur pegang tasbih gara. Bawaannya apa? Ngantuk. Jadi kalau hati kita bersandar kepada yang reot, apa reot itu? Makhluk tuh reot, akan hancur, akan bisa binasa. Kita bersandar hati kita kepada makhluk, kepada benda, kepada harta, kepada jabatan. Ke situ sandaran hatinya. Gelisah, gundah gulana. Maka ada istilah jamaah sekalian, sedang makan takut nggak makan. Enak nggak? Dia sedang makan takut nggak makan, padahal sedang makan. Sebab bawaannya begitu. Sedang diberi rizki takut nggak punya rizki. Nah takut, padahal sedang dapat rizki aja takut, bagaimana nggak punya? Gelisah hati kita. Tapi kalau hati kita bersandar kepada yang maha, Asmaul Husna 99, maha semua, tenang. Seperti tadi ibarat duduk di atas kursi yang kokoh, tenang batin kita karena bersandarnya hanya kepada Allah. Sekarang mah kelihatan Bapak Ibu sekalian, pilih, pingin banyak uang tapi hatinya gelisah, sedikit uang tapi tenang. Pilih ibu-ibu dulu ke sini, lihatnya dah. Kayak nggak ada pilihan kayaknya. Ya, pingin kaya tapi gelisah hatinya, atau tenang hatinya, sedikit hatinya. Pilih ibu-ibu. Jangan minta pilihan yang lain. Bapak, pingin pilih yang mana?
banyak hartanya, punya jabatan tinggi, tapi hatinya gelisah aja. Atau sedikit hartanya, tapi hatinya tenang. Pilih yang mana? Nah, ini kayaknya sama ibu-ibu pingin ada pilihan yang ketiga. Boleh dikasih nih yang ketiga. Ya. Siap? Mau yang ketiga? Dikasih pilihan yang ketiga. Ya. Banyak bingungnya, sedikit uangnya. Wah, itu mah celaka 12. Udah miskin, rakyat jelata, bingungan lagi. Kata orang Sunda, pulungan itu. Nah, kira-kira yang keempat mau nggak? Kayak tahu aja ini. Yang keempat ini, apa yang keempat? Hatinya tenang, damai bersama Allah, bersandarnya hanya kepada Allah. Hartanya banyak, jabatannya tinggi. Bupati masih kecil itu, bupati itu. Pingin yang keempat? Pingin nggak? Masalahnya dipercaya nggak sama Allah? Ini kan ada sering ngelamun, kalau nanti kayak masjid bangun sendiri, tapi kan masih ngelamun. Sekarang yang ada infakkan dulu, baru Allah percaya nanti. Nanti kalau saya jabatan sudah tinggi, saya akan memajukan Islam, mendukung pesantren-pesantren. Itu baru ngelamun. Sekarang buktikan, punya tangan kuat tuh, gotong apa? Semen, ngecor. Buktikan yang ada, rezeki yang ada, Allah akan datangkan rezeki yang lebih besar. Pingin seperti Nabi Sulaiman enggak? Udah jadi penguasa, ya. Udah jadi penguasa, yang dikuasai bukan sebatas manusia. Alam jin dikuasainya atas izin Allah. Bahkan angin pun ditaklukannya atas izin Allah. Burung-burung binatang ditaklukannya atas izin Allah. Tapi Nabi Sulaiman itu hatinya tidak terhijab oleh rezeki yang Allah berikan. Nah, ini yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Seperti Nabi Sulaiman, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Baitul Mal di tangannya, tapi beliau zuhud. Ada Umar bin Abdul Aziz, kekuasaannya besar, tapi hatinya zuhud, hatinya tidak terkena penyakit. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hati yang benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatnya kalau hati bersih bukan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, masyarakat yang lebih luas. Apalagi posisi kita punya tugas untuk melayani umat yang lebih besar. Nah, jadi maksud tasawuf berpaling dari dunia itu, dari makhluk itu, bukan berarti mau ketemu orang berlari dari makhluk. Kenapa? Sedang mengamalkan dasar tasawuf yang ketiga. Ada orang ngasih rezeki ditolak. Kenapa? Saya sedang mengamalkan dasar tasawuf yang ketiga, harus berpaling dari makhluk, berpaling dari harta. Kenapa diam di rumah terus? Sedang berpaling dari makhluk. Nah, ini gagal paham dalam ilmu tasawuf. Perhatikan, tasawuf itu hati. Yang harus berpaling itu adalah hati. Jangan berharap kepada makhluk, jangan berharap kepada manusia. Hati itu berharap yang hakikinya hanya kepada Allah. Ini ilmu tasawuf. Jadi walaupun Allah berikan kekuasaan besar, Allah berikan harta yang banyak, tidak membuat gelap hati. Makanya rumus singkatnya buat para santri gampang, Bapak Ibu sekalian, sederhana. Sebab yang sering cekcok tuh urusan rezeki, betul nggak? Urusan rezeki, yang ini kebagian apa namanya sekarang ini, dari desa dapat, dari mana lagi? Gubernur dapat, dari Pak Presiden dapat, apa namanya itu? Bansos. Ya. Kalau nggak kebagian, ya suka ngambek nggak? Ya. Kalau datang ke masjid nggak datang, ngambek nggak?
Nah, urusan rezeki itu simpelnya, santri juga yang baru mesantren paham. Rezeki itu sikapnya hati kita terhadap rezeki itu jangan dicintai tapi disyukuri. Singkat padat ini, baru nongho aja mesantren insya Allah nggak akan gagal paham. Jadi apa sikap hati kita terhadap rezeki? Jangan dicintai tapi disyukuri. Tapi kalau dicintai kan di hati itu uang, harta, jabatan. Mana untuk Allahnya hatinya? Pantas kalau sholat jalan-jalan aja hatinya. Apalagi ibu-ibu pas habis lihat tuh di online, ya tadi ada kini online tuh, wah semakin banyak yang dilihat, fashion, food, makanan. Ya. Pas sholat tuh ke situ jadi hatinya. Nah titik poin dalam ilmu tasawuf, hati harus berpaling dari itu semua. Makanya harus ada riyadhah dan mujahadah. Nggak bisa hanya teori begini saja. Ini harus ada praktek namanya riyadhah dan mujahadah. Baca wirid, baca ayat kursi, bukan hanya ingin dapat kursi saja. Udah dapat kursi, ayat kursinya ditendang. Baca wirid itu bagian dari riyadhah, mendekatkan hati kepada Allah, mengisi hati kita dengan kalimah-kalimah yang suci supaya hati kita disucikan oleh Allah. Semua mendambakan para pemimpin, para penguasa lokal sampai internasional yang berkecimpung hajat kehidupan manusia di tangan kekuasaannya, berharap keluar kebijakan itu dari hati-hati yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Yang keempat usul tasawuf atau fondasi tasawuf adalah ar-ridha anillah. Hati belajar ridho kepada Allah. Nah, ini ridho ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apapun yang Allah perintahkan kita belajar ridho. Ridho tu billahi rabbah. Apa yang diajarkan oleh Nabi, ridho kita. Wa bin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ridho terhadap perintah Allah, ridho terhadap larangan Allah. Diperintahkan oleh Allah, ridho menjalankannya. Dilarang oleh Allah, ridho menjauhkannya. Ridho yang pertama, ridho terhadap syariat. Ridho terhadap syariat Allah. Jangan benci kepada syariat. Justru ridho terhadap syariat. Allah perintahkan itu bukan untuk menguntungkan Allah, untuk menguntungkan kita. Jujur untuk kita, baik untuk kita, untuk manusia, bukan untuk Allah sedikit pun. Allah nggak butuh tambahan, Allah nggak butuh penghormatan manusia, ibadah manusia. Ibadah itu murni untuk kita. Ketika Allah perintahkan, Allah larang, ridho menyikapinya. Yang kedua, ridho terhadap takdir urusan yang Allah tetapkan. Sampai musibah sekalipun itu takdir Allah. Kita harus ridho menerimanya. Gini Bapak Ibu sekalian, sekarang ini banyak orang berpenyakit sebetulnya bukan fisiknya, lebih dominan psikisnya, jiwanya. Ada orang batuk-batuk zaman sekarang, corona tuh. Akhirnya tambah kerasa, ini kerasa, hidung kerasa gitu. Padahal bukan corona, psikisnya yang kena. Takut dengan apa? Corona. Padahal yang membuat mati itu bukan corona, ajal ketiba. Banyak orang sedang sepak bola, gagah-gagahnya mati di tengah apa? Di lapangan. Itu sebab yang zohir dalam ilmu tauhid. Sebab yang zohir itu bukan penyebab yang hakiki. Penyebab yang hakiki itu Allah itu sendiri. Makanya jangan tertipu dengan kulit. Jangan tertipu dengan topeng. Nah, kita harus sampai melihat yang hakiki, yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Coba kalau kita belajar ridho nih, mengamalkan usul tasawuf yang keempat. Tek, sakit, kita sudah menjaga kesehatan, kita sudah menjaga makanan dan minuman yang baik, kita sudah cara hidup yang baik. Sakit, hati ridho, ya Allah menerima takdir ini.
Kalau hati ridho, itu sebetulnya 50% sudah sembuh. Dengan ridho terhadap takdir itu, ini dari Engkau ya Rob, hakikatnya. Ridho hati kita, itu 50% sudah sembuh penyakit kita. Psikisnya, ridho kepada Allah. Tapi kalau sakit, sebaliknya ridho apa? Ibu-ibu apa? Sebaliknya ridho apa? Apa sebaliknya? Lawan dari ridho itu apa? Kalau di bahasa Sunda kan apa? Menolak, kemudian ngedumel, kemudian apa lagi? Apa? Tidak rela, ujung-ujungnya nyalahin orang, cari kambing hitam. Nah, itu sudah bertambah penyakit. Sudah sama penyakit datang, dengan sikap tidak ridho terhadap takdir Allah, membuat penyakit itu bertambah. Maka dengan ridho sebetulnya sudah jadi obat yang pertama. Hati diobati. Sehingga kalau hati ridho, akan mudah berikhtiar, mengevaluasi, dan berusaha untuk mendapatkan obat dan solusinya. Kenapa? Hatinya ridho dulu. Tapi kalau hati dongkol, kira-kira sudah jatuh ketimpan tangga pula. Maka kelihatan Bapak Ibu-ibu, pingin awet muda nggak? Beneran? Pingin awet muda? Tumbuhkan hati yang ridho kepada Allah. Perintah, larangan, dan takdir Allah dalam kehidupan. Ridho, maka membuat awet muda. Umurnya 63 seperti 36. Ya, kelihatan wajahnya yang hatinya sudah ridho. Tuh. Tapi kalau hatinya menggerutu, tidak ridho, awet tua. Umurnya 36 seperti 63. Pilih yang mana? Ibu-ibu, pingin awet muda, pingin awet tua? Ridho. Yang terakhir, yang kelima adalah ar-ruju'u ilallah bis-sarra'i wad-dharra. Yang terakhir, yang kelima, pondasi atau usul tasawuf adalah kembali kepada hatinya, kembali kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, hanya ada dua takdir dalam kehidupan ini. Sepanjang di dunia akan bergantian. Ada lapang, ada sempit, ada sehat, ada sakit, ada hidup, ada mati, ada sukses, ada gagal. Jangan mimpi kita pingin sebelah, pingin sukses terus, sehat terus. Mimpi namanya itu. Gak paham tentang takdir Allah dalam kehidupan ini. Kalau pingin yang satu, nanti di surga sehat terus, hidup terus, bahagia terus, hanya di surga. Yang celaka terus di neraka, baru dipisah. Sepanjang di dunia Allah campurkan silih berganti untuk menguji kita semua. Nah, maka batin kita harus selalu mengembalikan kepada ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Diberi nikmat, kembali kepada Allah dengan bersyukur. Diberi musibah, kembali kepada Allah dengan bersabar. Maka Bapak Ibu sekalian, harta, jabatan, kekuatan akan dibawa mati. Ada kabarnya nggak orang meninggal wasiat ya supaya sertifikat rumahnya dibawa aja kemana, ke lubang kubur? Ada nggak? Pasti warisan, ahli warisnya juga nggak mau. Atau nggak, mobilnya kuncinya aja gitu. Ada yang gitu nggak? Nggak ada. Seperti kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, begitu juga kita pulang kepada Allah nggak bawa apa-apa. Yang dibawa hanyalah hati dan amal. Jadi ternyata hati dan amal yang akan kita bawa, itulah yang harus kita perhatikan, itulah yang harus kita evaluasi. Hati kita ada di mana selama ini? Amal apa yang kita lakukan?
Sebab itulah yang akan dibawa pulang kepada Allah. Inilah jamaah sekalian 5 usul tasawuf atau 5 pondasi dari ilmu tasawuf. Kalau 5 ini tegak dalam hati kita, yang 5 ini tegak dalam hati kita jadi pondasi, maka ilmu-ilmu tasawuf, ajaran tasawuf yang lainnya akan tumbuh di dalam hati kita, tegak seperti bangunan karena pondasinya kokoh. Nah, kalau sekarang yang 5 ini nggak ada dalam hati kita, maka bagaimana dengan puruknya, cabangnya tidak akan tegak berdiri. Yuk jamaah sekalian, kita evaluasi yang 5 usul tasawuf atau pondasi tasawuf ini sudah ada dalam hati kita semua belum? Ibu-ibu sudah ada belum? Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengejar ketertinggalan kita di masa lalu. Jadi jamaah sekalian, sebelum kita berdoa, kita akan melafalkan kalimah-kalimah thayyibah sebagai bentuk riyadhah dan mujahadah kita. Walaupun beberapa kali, mudah-mudahan mampu menghidupkan hati, membersihkan hati kita, sehingga hati kita terbuka ke langit, hati kita tembus, ya, ibaratnya bahasanya ke langit, artinya usul ilallah, hati kita tembus kepada Allah. Dan ini jamaah sekalian, banyak yang meminta talqin zikirnya, ya, yang jauh-jauh, ada yang dari Lampung atau dari mana yang sudah mendaftarkan diri. Dengan mengikuti zikir ini berarti sudah mendapat talqin zikir. Talqin zikir artinya pengajaran zikir, dan mudah-mudahan kita dimampukan untuk terus berjalan batin kita di atas thariqah yang tegak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, mari di season yang terakhir ini sebelum berdoa, pejamkan kedua matanya. Qudrul qalbi ma Allah, hadirkan hatinya bersama Allah. Tawajuh ilallah, hadapkan hati kita kepada Allah. Kemudian i'rad anil khalqi, buang dari hati kita gambaran-gambaran dunia dan makhluk. Saatnya kita untuk menghubungkan, mengkomunikasikan, mengkoneksikan batin kita hanya kepada Allah. Jemaah sekalian, mari kita evaluasi, kita muhasabah sebelum kita melafalkan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang mulia, yang membuat hati kita mulia, masyarakat kita mulia, kehidupan kita mulia di dunia dan di akhirat. Mari kita renungi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Istabti qalbak, tanya ke dalam hati kita. Hati kita jernih, hati kita fitrah, hati kita jujur. Waktu terus berjalan, tidak pernah berhenti apalagi mundur. Siang berganti malam, malam berganti siang. Banyak yang telah kita lakukan. Yang mahal adalah ketika Allah bangkitkan hati kita, mengakui segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah anugerah yang pertama. Sehingga mampu meneteskan air mata, mengakui kesalahan di hadapan Allah dari hati yang paling dalam. Walaupun kita tidak akan mampu menghitung dosa satu persatu dari mulai balik sampai siang hari ini. Tumbuhkan keyakinan Al-Ghafur, di mana maknanya ampunan Allah lebih banyak daripada banyaknya dosa hamba-hambanya. Mari kita dengarkan syair i'tiraf, karena pengakuan akan dosa ini adalah langkah pertama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hati kita merasa hebat, tidak punya kesalahan, tidak punya dosa, hati bersih, justru di saat itulah dia tidak akan pernah bisa menghadap kepada Allah. Hatinya tidak akan bisa menghadap tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hayati bersama syair i'tiraf ini. Ilahi lastu lil firdausi a'la
الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم يا Allah, aku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Zunubi mislu a'dadi rimali fahab li taubatan ya zal jalali wa umri nakisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimani. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai, dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Sisa umurku terus berkurang setiap hari, sedang dosaku terus bertambah, ya Ilahi. Ilaihi abdukal asi ataka muqirram bizunubi wa qad da'aka fa in taghfir
تطرد فمن نرجو سواك Ya Allah, hamba bersimpu di hadapan-Mu, mengaku mengadu, memohon ampun kepadamu. Bila Kau ampuni, hanyalah Engkau yang pengampun. Bila Kau berpaling, kemana lagi harapanku? Jadi sekalian, inilah amalan muhasabah yang dipraktikkan oleh para sahabat, oleh para ulama, para wali-wali Allah. Bukan menghitung dosa orang lain, bukan memperhatikan kesalahan orang lain, tapi pandai memperhatikan diri sendiri, jujur terhadap diri sendiri, mewaspadai pergerakan keburukan dari nafsu kita sendiri. Mari jamaah sekalian bacakan istighfar sama-sama, mohon ampun kepada Allah. Nabi tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar, padahal sudah dijamin dimaksum oleh Allah. Kita berharap bangkit dari tempat ini, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, Allah gugurkan kezaliman-kezaliman kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Setelah baca istighfar, mari kita ucapkan kalimah thayyibah yang akan membersihkan hati kita, mengangkat hijab-hijab kita, membukakan mata hati kita. Itulah kalimah thayyibah yang paling afdal dibaca oleh Nabi kita dan seluruh para Nabi. Hujamkan kalimah thayyibah itu dalam hati yang paling dalam dengan suara yang kuat, bihimmatin aliyah. Hijrahkan hati kita kepada Allah, jangan terus dikuasai oleh hawa nafsu duniawi. Hijrahkan kepada Allah, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Kita semua akan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Sebelum kembali kepada Allah, pastikan hati kita sudah menghadap kepada Allah. Di saat ajal kematian, pastikan hati kita sedang menghadap kepada Allah, hati kita sedang zikir kepada Allah, tenang batin kita menghadap kepada Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
Hidupkan hati kita dengan kalimah thayyibah. Hidup dan mati kita harus ada dalam kalimah thayyibah. Tiada yang diibadahi kecuali Allah. Tiada yang dituju kecuali Allah. Tiada yang diharap kecuali Allah. Kalimah inilah yang membuat hidup kita menjadi tenang, nyaman, bahagia. Kalimah inilah yang membuat ketika sakaratil maut nanti mutmainnah jiwa kita, radiyah mardiyah. Kalimah thayyibah inilah yang membuat alam kubur kita terang benderang, menjadi taman-taman surga. Kalimah thayyibah inilah yang membuat timbangan amal kita menjadi berat amal solehnya. Kalimah thayyibah inilah yang membuat catatan amal kita nanti diberikan dari depan. Kalimah thayyibah inilah yang membuat ketika kita duduk berdiri di hadapan Allah, Allah sebagai hakim vonis surga, karena kalimah thayyibah adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Illallah, Allah, Allah. Wazkur isma rabbik, sebutlah nama Allah, Ismul Azam, nama yang agung. Bangkitkan kesadaran ketika menyebut nama Allah. Allah yang menghidupkan kita, yang menggenggam diri kita, yang mengatur urusan-urusan kita, dan kepadanya kita akan kembali meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini. Allah, zikir sir. Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali, setelah zikir jadi zikir sir. Hati terus hidup menyebut nama Allah. Hatinya selalu tersambung dengan Allah kapanpun dan dimanapun berada. Itulah wali-wali Allah. Adzikru mansyurul wilayah dalam Al-Anwar Al-Qudsiyah. Zikir adalah mahkotanya, tanda kehidupan para wali-wali Allah. Mari kita sempurnakan zikir kita dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Hadirkan Nabi dalam batin kita, perjuangannya, kesabarannya, dakwahnya, keikhlasannya, mujahadahnya, pengorbanannya. Ahdir an-nabiyya syarif fi qalbika. Itulah adab dalam bersalawat kepada Nabi. Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah kabulkan doa dan permohonan hamba-hambanya karena mengagungkan kekasih Allah. Khairul khalqi, makhluk yang terbaik di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Angkat kedua tangan kita, mari kita berdoa kepada Allah di majlis zikir, diaminkan oleh para malaikat sayyarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin waradallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah alaina putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kezaliman-kezaliman kami yang kami perbuat dari mulai balik sampai siang hari ini. Ya Rabb, kami tidak mampu menghitung dosa dan kezaliman yang pernah kami perbuat. Tapi ampunanmu lebih besar dan lebih banyak daripada dosa hamba-hambamu. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit ujub, penyakit takabur, penyakit riya, penyakit hubbud dunya, hubbur riasah. Ya Rabb, tumbuhkan dalam hati kami sifat-sifat yang terpuji, syukur, sabar, ridho, dan mahabbah kecintaan kepadamu. Ya Rabb, bangkitkan kesadaran ini selama-lamanya sampai akhir hayat kami, supaya kami mampu mengisi lembaran demi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir dengan amal yang soleh, ikhlas atas namamu. Ya Rabb, persiapan kematian kami, karena kematian adalah kepastian. Tidak ada yang menjamin umur kami sampai tengah hari nanti kami.
Persiapan kematian kami, jadikan kematian kami kematian husnul khatimah. Jauhkan kematian kami kematian su'ul khatimah. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Ya Rabb, datangkan rizki dari segala arah yang Engkau kehendaki. Jadikan semua yang Engkau titipkan kepada kami menjadi barokah dan amanah bagi kami. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, berikan hasanah dunia kepada kami. Mumpung kami masih diberikan kesempatan hidup dalam kehidupan dunia ini, keluarga yang penuh dengan ketenangan, rezeki yang penuh dengan keberkahan, fasilitas yang Kau berikan kepada kami berkah adanya. Ya Rabb, berikan hasanah akhirat kepada kami. Kumpulkan kami di mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilan nanti jatuhkan vonis kepada kami menjadi penghuni surga beserta para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin yang Engkau tidak pisahkan kembali selama-lamanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan semua hajat kita, kebutuhan kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.